Hai, selamat datang di Ariro Channel. Kali ini, kita akan menceritakan tentang bangunan rumah kos yang dianggap angker di kawasan Jogja. Sebuah rumah bertingkat berdiri di kawasan Kejayaan, Sleman. Hunian ini dahulu dikenal sebagai tempat kos putri, yang di dalamnya ditempati para mahasiswi dari luar daerah yang sedang menuntut ilmu di kota Jogja. Namun peristiwa tragis terjadi di tempat tersebut setelah seorang mahasiswi ditemukan tewas gantung diri di salah satu kamar. Setelah kejadian itu, rumah kos ini menjadi angker dan berbagai penampakan mulai sering muncul. Sekitar tahun 90-an, tempat ini ramai dihuni para mahasiswi. Maklum saja, lokasinya yang strategis dan dekat dengan beberapa kampus ternama di Jogja membuat para mahasiswi pendatang memilih hunian ini untuk tempat singgah sementara selama menuntut ilmu di kota pelajar. Aktivitas para mahasiswi di sela kegiatan perkuliahan sangat terasa di rumah kos ini. Tawa dan canda juga sesekali terdengar di kamar-kamar rumah ini, seolah menyatu dengan gemericik aliran air selokan Mataram yang melintas tepat di depan rumah kos. Namun, keceriaan itu berubah ketika suatu peristiwa tragis terjadi di salah satu kamar kos tempat ini. Seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi sebuah universitas ternama di Yogyakarta ditemukan tewas dengan cara gantung diri. Mahasiswi cantik itu memutuskan mengakhiri hidupnya dengan seutas tali yang dililitkan di lehernya dan dikaitkan ke kusen pintu kamar. Peristiwa tersebut diketahui salah seorang penghuni kos lain dan teriakan histeris sontak memecah di keheningan malam itu. Mahasiswi tersebut nekat bunuh diri karena cemburu setelah mengetahui kekasihnya berselingkuh dengan teman satu kos di tempat tersebut. Tak hanya itu, bahkan dari hubungan gelap tersebut, teman satu kos si mahasiswi sampai hamil akibat ulah dari sang pacar. Usai kejadian pilu tersebut, satu persatu penghuni kos memilih pergi meninggalkan kamar mereka dan berpindah ke hunian lain. Rumah kos yang semula penuh keceriaan berubah sepi tanpa seorang pun penghuni di dalamnya. Setelah kejadian itu, rumah kos menjadi sepi karena tak ada orang yang menempatinya. Bahkan, setelah kejadian sampai sekarang tak ada lagi penghuni yang mau kos di tempat itu. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di tempat tersebut setelah peristiwa naas itu. Mulai dari suara tangisan hingga aroma harum bunga taman yang mendadak berubah menjadi bau anyir bangkai tercium di lokasi tersebut. Penampakan wanita cantik berbaju putih sesekali juga terlihat di koridor salah satu kamar yang bisa terlihat dari seberang jalan. Hantu wanita berambut sebahu itu terkadang nampak dan melambaikan tangannya seolah meminta pertolongan seseorang untuk memasuki rumah tua itu. Konon, hantu wanita itu merupakan arwah penasaran mahasiswi yang gantung diri di kamar kos. Sedangkan baju putih yang selalu terlihat saat penampakan merupakan pakaian terakhir yang dikenakan mahasiswi itu saat ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Keangkeran rumah kos tersebut sudah bukan rahasia lagi. Apalagi saat malam Jumat atau Selasa Kliwon. Suasana mistis bisa dirasakan dari bangunan tak berpenghuni tersebut. Rumah kos itu kini nampak tak terawat dengan banyak ditemuinya coretan di beberapa bagian temboknya. Bagi warga sekitar maupun masyarakat yang sering melintas di lokasi, bekas hunian kos tersebut dianggap sebagai rumah angker, tempat bersemayamnya arwah penasaran.